Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi dalam podcast Bawaslu Talk episode 13 bersama saya Marlena Ompusunggu, host pada kesempatan kali ini. Topik pada hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Trensilapor. Kita akan berkenalan dan membahas secara mendalam mengenai apa sih aplikasi Trensilapor ini. Dan yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Fajar Marcito Saleh. Selamat siang. Beliau adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta yang juga merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan aplikasi ini. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Mbak Apa kabar Lina? hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah sahabat Bawaslu, tanpa mengulur waktu lagi kita akan langsung membahas tentang apa sih aplikasi Trensilapor ini. Untuk itu kami akan mengajukan pertanyaan yang pertama ya Pak, karena kami selaku host juga ini sangat penasaran dan ingin tahu. Nanti kami kenalkan lah. Baik, yang pertama apa sih aplikasi Trensilapor ini Pak? Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Kami akan kenalkan ya, coba kenalkan apa itu Trensilapor. Jadi Trensilapor itu pada dasarnya adalah sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengintegrasikan data-data laporan yang ada di Bawaslu Kota Yogyakarta. Laporan ini ada 3 yang masuk dalam aplikasi. Yang pertama adalah laporan kinerja, yang kedua laporan pengawasan, yang ketiga adalah laporan capaian output. Nah, laporan-laporan ini tentunya ada di beberapa tempat yang mungkin teman-teman staf atau teman-teman pegawai di sekretariat lupa setelah menaruh atau setelah membuatnya, maka kita fasilitasi dengan aplikasi ini dengan harapan aplikasi ini bisa sebagai bahan untuk menyatukan laporan-laporan tersebut dalam satu aplikasi sehingga saat kita membutuhkan laporan tersebut akan mudah sekali untuk dapat kita temukan seperti itu. Wah, bagus sekali Trensilapor ini ya Pak ya. Oke, baik Pak Fajar. Baiklah, pada prinsipnya sebenarnya aplikasi Trensilapor ini adalah aplikasi yang diciptakan, dikembangkan untuk mempermudah pegawai dalam mengatur, menyimpan pelaporan yang telah dibuat ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak, sebenarnya Trensilapor ini ada kepanjangannya nggak Pak? Iya. Trensilapor itu kepanjangan adalah sistem informasi terintegrasi berbasis elektronik untuk penyampaian laporan. Oke, baik. Kita singkat Trensilapor seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Pak, untuk latar belakang dikembangkannya Trensilapor ini apa ya Pak ya? Iya, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Lina ya. Jadi Trensilapor ini kita kembangkan, pertama latar belakangnya adalah saya masih melihat di Bawaslu Kota ini arsip-arsip yang diciptakan yang dalam bentuk laporan tentunya itu masih dalam bentuk manual penyimpanannya ya, bisa di print kemudian dimasukkan ke box atau ke kontainer, kemudian juga kita masukkan ke flash disk ya, itu kan rawan hilang ataupun rawan rusak. Tentunya ini suatu hal yang harus kita perbaiki ke depannya ya, karena nantinya kita itu harus mempunyai suatu solusi bagaimana menemukan laporan-laporan yang tadi dalam bentuk manual itu kita buat agar mudah ditemukan, dan tentunya membutuhkan aplikasi karena tanpa aplikasi hal itu saya rasa tidak mungkin untuk menemukan secara cepat atas laporan-laporan yang telah dibuat, sehingga dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan itu akan dapat mendukung dengan efektif dan efisien serta tepat. Jadi kebijakan pimpinan yang diambil itu adalah suatu kebijakan yang dijalankan oleh data, fakta, berdasarkan laporan yang sudah ada seperti itu. Oke, saya sedikit menyimpulkan dari yang Bapak Fajar sampaikan, sepertinya Trensilapor ini mengamankan laporan yang sudah dibuat ya betul, Pak ya? Betul. Selanjutnya Pak, ada nggak tujuan khusus untuk Trensilapor ini diciptakan dan dikembangkan Pak? Iya, baik. Tujuan secara umum tentunya untuk mendukung kerja-kerja di Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta dalam rangka memberikan sebuah data kepada pimpinan yang valid tentunya berdasarkan laporan real untuk pengambilan keputusan. Itulah tujuan khususnya ya. Kemudian secara umum tujuan yang berikutnya adalah bahwa untuk Trensilapor ini bertujuan untuk mengamankan data yang disampaikan dan mempermudah temu kembali data-data tersebut.
Itu yang tujuan secara umum ya. Dan khusus ya, Iya, Pak ya. betul. Iya, memang tujuan dikembangkannya Transi Lapor ini sangat bermanfaat bagi pegawai ya Pak ya. Selanjutnya, kita sudah tahu manfaatnya untuk pegawai. Apakah Transi Lapor ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat, lembaga pengawas atau pemangku kepentingan Pak? Iya, pasti ada Mbak Lena. Yang pertama kepada masyarakat dulu ya. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat itu sering ke Bawaslu Kota Jakarta untuk meminta data ataupun meminta suatu laporan terkait dengan hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat itu. Nah, ini tentunya memerlukan suatu kecepatan dari kita untuk mendapatkan laporan-laporan yang telah kita simpan seperti itu. Jadi bagi masyarakat tentu akan mempercepat proses pelayanan dan itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Bawaslu Kota Jakarta. Kemudian kepada lembaga tentunya dengan adanya laporan yang lengkap itu akan meningkatkan nilai-nilai IKPA, indeks keuangan, sehingga indikator-indikator keuangan ini bisa meningkat yang akhirnya akan juga meningkatkan nilai IKPA maupun NKA Bawaslu Kota Jakarta di level organisasi. Kemudian bagi pegawai jelas akan mempermudah untuk menyimpan. Selanjutnya akan mudah untuk menemukan kembali. Selanjutnya setelah ditemukan akan diserahkan kepada pimpinan sebagai data atau fakta untuk pengambilan keputusan bagi pimpinan tersebut seperti itu. Wah, ternyata Transi Lapor ini tidak hanya berguna untuk pegawai tapi juga untuk masyarakat dan terlebih lagi untuk lembaga pengawas sendiri ya Pak ya. Luar biasa. Selanjutnya Pak Fajar, kami juga ingin tahu di Transi Lapor ini apakah ada fitur unggulan dan apakah fitur itu juga yang dipakai untuk memudahkan proses pelaporan seperti itu Pak? Baik, saya jelaskan ya. Secara umum fitur-fitur di Transi Lapor itu ada 3 yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan laporan pengawasan, penyimpanan laporan hasil pengawasan. Kedua, penyimpanan laporan untuk capaian output. Yang ketiga adalah untuk penyimpanan laporan kinerja. Nah, 3 hal ini yang merupakan fitur unggulan. Nanti kita akan kembangkan di jangka menengah. Itu adalah fitur untuk membantu pegawai menyimpan data-datanya. Jadi kami akan membuat Transi Lapor ini tidak hanya untuk menyimpan laporan, tapi juga untuk menyimpan data-data pegawai. Contohnya seperti sertifikat yang telah didapatkan, kemudian SK-SK, mulai dari SKCPNS, SKPNS, kenaikan pangkat, dan lain-lain, itu kita simpan di Transi Lapor. Gunanya apa? Gunanya agar nanti saat kita membutuhkan data untuk peningkatan kapasitas ataupun kenaikan karir pegawai tersebut, kita akan mudah menemukannya tanpa harus minta langsung kepada pegawai tersebut. Hal ini akan mempercepat proses-proses dalam kepegawaian. Seperti kita ketahui bahwa mulai Oktober kenaikan pangkat itu dilaksanakan setiap bulan, bisa dilaksanakan setiap bulan. Nah, ini akan mendukung ke arah situ seperti itu, Mbak. Semakin menarik dan semakin bermanfaat, semakin dikulik ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, saya punya pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup ya Pak ya. Dengan adanya Transi Lapor ini, apakah ada harapan bagi lembaga pengawas pemilu maupun bagi masyarakat dengan dikembangkannya Transi Lapor ini Pak? Ya, baik. Harapan kami dengan adanya Transi Lapor nantinya itu akan dapat digunakan secara maksimal oleh pegawai di Bawaslu Kota Jakarta untuk mempercepat proses temu kembali laporan-laporan yang sudah dibuat. Kemudian nantinya di jangka panjang mungkin akan kita gunakan juga untuk menggunakan aplikasi ini untuk digunakan oleh pengawas di tingkat ad hoc. Tingkat ad hoc ini saat ada tahapan pemilu maupun pemilihan. Seperti kita ketahui bahwa pengawas ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun di tingkat TPS itu sampai dengan saat ini belum ada wahana untuk menyampaikan laporannya secara langsung ke Bawaslu Kota Jakarta. Kalaupun ada itu selalu berjenjang dan ada kemungkinan hilang.
seperti itu. Karena penyimpanan masih manual. Nah, aplikasi ini diharapkan nanti dapat digunakan oleh pengawas ad hoc untuk mereka bisa menyimpan di aplikasi tersebut. Karena aplikasi ini nanti akan dibuat akun per pegawai. Jadi setiap pegawai bisa membuat akun, dan di setiap akun itu mereka bisa menyimpan data-data laporan maupun data pegawai di akun-akun yang telah dibuat seperti itu. Jadi ke depan semoga aplikasi ini bisa lancar dalam pembuatannya, dalam pembangunannya, dan bisa digunakan sampai dengan tingkat ad hoc nantinya saat ada tahapan pemilu maupun pemilihan seperti itu. Amin. Semoga dalam pengembangannya berjalan lancar dan cepat di launching ya Pak. Jadi kami juga bisa merasakan manfaatnya. Okay. Ya, rencananya memang launchingnya itu di dalam waktu dekat ini. Ini saat ini kita sudah 60% lah untuk membangun aplikasi ini, dan kemungkinan akan di launching di bulan-bulan Oktober awal. Itu kita akan mengundang dari stakeholder kita yang terkait aplikasi, dan semoga nanti setelah di launching kalaupun ada perbaikan tidak banyak ya, jadi langsung bisa digunakan seperti itu. Nah, kita sampai pada pertanyaan terakhir ini Pak Fajar. Pada tren silapor ini Pak, kira-kira dari Bapak sebagai pengembang ada nggak harapan bagi lembaga pengawas ataupun kepada masyarakat dengan diciptakannya dan dikembangkannya aplikasi tren silapor ini? Ya, baik, yang coba saya jawab terkait pertanyaan ini, bahwa tentu harapan kami sangat besar ya terhadap pengembangan aplikasi ini. Karena harapan kami terhadap aplikasi ini, yang pertama, aplikasi ini bisa running, bisa digunakan dengan baik, lancar untuk menunjang tugas-tugas di Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta pada khususnya, dan kepada Bawaslu Kota Yogyakarta pada umumnya. Tentunya dengan adanya aplikasi ini kita harapkan semua kebijakan, semua keputusan yang diambil oleh pimpinan disertai dengan data yang tepat, data yang akurat, yang itu bisa kita ambil dengan laporan yang cepat kita temukan seperti itu. Yang berikutnya, semoga dengan adanya aplikasi ini nantinya saat ada pengawas ad hoc di tahapan pemilu maupun pemilihan, mereka juga dapat menggunakan aplikasi ini untuk menyampaikan laporan-laporan yang sudah dibuat, sehingga dapat kita monitor, dapat kita temukan, dapat kita gunakan dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien untuk menunjang tugas-tugas kesekretariatan maupun tugas-tugas pengawasan yang ada di Bawaslu Kota Yogyakarta maupun di tingkat pengawas ad hoc seperti itu, Mbak. Baik, sahabat Bawaslu, tadi kita sudah bertanya banyak pertanyaan kepada Pak Fajar, dan ternyata kita sama-sama tahu bahwa tren silapor ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita pegawai, masyarakat, dan juga lembaga tentunya. Betul. Saya sebagai, tadi udah pertanyaan terakhir nih Pak, namun ada satu pertanyaan lagi yang masih saya ingin tahu. Kapan sih aplikasi tren silapor ini launching Pak? Ya, kami rencanakan untuk melaunching aplikasi tren silapor ini pada awal Oktober 2025. Pada saat ini kami sudah menyelesaikan sekitar 60% untuk membangun aplikasi ini, dan mohon doanya dari semuanya sahabat Bawaslu Kota Yogyakarta agar kami dalam membangun ini diberikan kelancaran sehingga aplikasi ini segera dapat digunakan dengan baik tanpa kendala, dan semoga bisa bertahan tanpa adanya masalah yang cukup serius seperti itu. Amin. Baiklah Pak Fajar, sahabat Bawaslu, dengan penjelasan yang sudah sangat detail dan terperinci dari Pak Fajar tadi, tentu aplikasi tren silapor ini akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita pegawai dalam pelaksanaan pelaporan sehari-hari, juga bagi masyarakat yang ingin mencari data ya Pak ya, dari Bawaslu Kota Yogyakarta, dan terlebih lagi bagi lembaga untuk meningkatkan kualitas dari lembaga kita ya Pak ya. Baiklah Pak Fajar, terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber pada podcast kali ini. Dan bagi para sahabat Bawaslu yang selalu menjadi pendengar setia Bawaslu Talk, saya tidak jemu-jemu untuk mengajak para sahabat untuk like, share, dan ajak lebih banyak lagi teman untuk subscribe channel YouTube Bawaslu Kota Yogyakarta.
Pak Fajar, sahabat Bawaslu, kita sudah tiba di penghujung acara podcast kita kali ini. Dan untuk mengakhiri podcast kita, mari kita bersama-sama mengucapkan tagline Bawaslu. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sampai berjumpa pada podcast selanjutnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.